Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dipicu sengketa lahan, ribuan warga desa Buk-Buk mendatangi Majelis Desa Adat di Jalan Ngurah Rai, Karangasem. Sejumlah warga desa Sudaji, Kecamatan Sawan, mendatangi Kejaksaan Negeri Buleleng untuk menuntut penuntasan kasus korupsi dana desa. Nikmati keunikan restoran, menghadirkan suasana pedesaan zaman dulu. Ribuan warga desa Buk-Buk mendatangi Majelis Desa Adat di Jalan Ngurah Rai, Karangasem pada akhir pekan lalu. Warga datang menyampaikan sejumlah permintaan kepada Majelis Desa Adat karena terjadi perselisihan di antara mereka terkait pemilihan klien adat. Kedatangan mereka dijaga ketat personil Polres Karangasem yang memastikan aksi protes berjalan damai dan tak mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personil berjaga-jaga di 3 titik, diantaranya di lapangan Tanah Aron yang digunakan titik kumpul warga, di kantor Majelis Desa Adat dan di kawasan Neamo, lokasi yang sempat menjadi konflik antar kelompok masyarakat. Pola pengamanan di Buk-Buk yang saat ini masih bersifat dinamis dan berkembang, tentunya kita selaku personil abdi negara Polres Karangasem dalam hal ini selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam hal ini melakukan pengamanan kegiatan warga di Desa Buk-Buk yang kita hadir di sana memberikan himbauan agar warga tidak melakukan pelanggaran hukum, wujudkan keamanan ketertiban khususnya di desa karena kita tahu bahwa warga merupakan fondasi fundamental untuk membangun desa untuk menjadi lebih sejahtera dan makmur. Konflik antar warga desa Buk-Buk dipicu sengketa tanah adat. Sebagian warga mendukung tanah disewakan ke pihak asing untuk dijadikan resort atau hotel, sementara sebagian lagi menentangnya karena tidak transparan. Selain itu, konflik di antara mereka juga disebabkan persoalan kepemimpinan atau klien desa adat yang tidak jarang memicu kerusuhan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan wartawan I Putu Suwardana kembali digelar di Pengadilan Negeri Negara pada akhir pekan lalu. Jaksa menghadirkan 3 saksi ahli bahasa dari Universitas Udayana, Profesor Iwayan Pastika, ahli Dewan Pers, Dionysius Dosi Bataputra, dan ahli tata ruang sekaligus Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Jembrana, Putu Subaharta. Menurut Dionysius, terdakwa membuat konten yang tidak masuk kategori jurnalistik sehingga beritikat tidak baik. Sehingga menurut Dionysius, Undang-Undang Pers tidak bisa digunakan. Konten produk jurnalistik yang dihasilkan oleh terdakwa itu tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum. Dan karena itu penyelesaiannya tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Undang Pers. Itu. Iya, dia gugur dengan sendirinya karena tidak mengindikasikan untuk kepentingan umum. Dia gugur. Sebaliknya, penasihat hukum terdakwa Putu Wirata Dwikora menyatakan, konten yang ditulis terdakwa adalah produk jurnalistik. Yang ditulis oleh terdakwa itu dugaan ada pencaplokan, memang terindikasi jelas di dalam teguran PWS kepada SPPU. Karena ada dinding, ada tangga yang tidak berizin. Karena tidak berizin disebut menggunakan sempadan sungai. Nah, itu yang terungkap dari beberapa kali persidangan. Kita serahkan nanti terakhir pada majelis yang mengambil putusan seadil-adilnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik ini bermula dari laporan pengusaha SPBU Dewi Supriyani yang melaporkan Putu Suwardana karena mencemarkan nama baiknya melalui salah satu media daring.
Berita tersebut dimuat pada tanggal 11 April tahun 2024. Dalam pemberitaan tersebut, pelapor diberitakan mencaplok lahan sempadan Sungai Ijo Gading. Informasi tersebut menurut pelapor telah merugikan citranya sebagai pengusaha. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Dari pantauan di pasar tradisional Dalung, Pasar Kuta 1 dan 2, harga telur selama 3 minggu terakhir merangkak naik. Kondisi ini memicu keluhan pembeli dan pedagang. Mereka khawatir harga tidak terkendali dan akan terus naik. Telur ukuran kecil naik dari Rp50.000 menjadi Rp53.000 per kerat. Sedangkan telur ukuran besar naik tipis dari Rp53.000 menjadi Rp55.000 per kerat. Kecil berapa sekarang, Bu? 53. 53. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya jual 50, 51. Kalau telur besar berapa sekarang? Sekarang jual 55. Berapa? 55. Sebelumnya? Sebelumnya jual 53, 54. Ini mulai kapan naik ya, Bu? Ada dah 3 mingguan dah naik. Sekarang naik lagi. Sekarang naik juga? Ya makanya ini dapat telur ini dah mingguan ini dah kosong. Banyak pedagang mengaku omset mereka turun. Dari biasanya bisa menjual 30 kerat per hari, kini turun 20 kerat per hari. 57. Sedang? Telur sedang 52. Telur kecil berapa, Bu? Telur kecil 48. 48. Ini masih tinggi, Bu, nama harganya, Bu, ya? Sih, Masih ya. Kira-kira akan turun atau bagaimana? Atau akan terus naik, Bu? kayaknya sih standar mahal aja kayaknya. Mahal aja ya. Menurut saya sih, tapi kan tak tahu untuk yang lain. Yang lain ya. Ini kira-kira sebabnya apa, Bu? Harganya bisa gini tinggi, Bu? Dibilang sih ada MBG-nya Pak Prabowo itu loh. Oh, karena Terserap faktor kesana. itu terserap ke sana gitu. Katanya. Menurut pedagang, kenaikan harga telur ini disebabkan pasokan yang berkurang karena program makan bergizi gratis yang memang menyerap telur dalam jumlah besar. Pedagang berharap kondisi ini segera stabil agar aktivitas pasar kembali normal. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.